Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi pada video kali ini sesuai judul dan thumbnailnya, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan apa sih itu simbol-simbol atau tanda-tanda pada zat kimia. Tapi sebelum itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari saya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Akila Farizi Ramadan. Saya berasal dari Toli, Sulawesi Tengah, dan saya dari kelas 10 MIPA 2. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Fitranda, bisa dipanggil Akso. Saya berasal dari kota Surabaya dan saya berasal dari kelas 10 MIPA 2. Nama saya Muhammad Dwi Afrian Firmansyah, biasa dipanggil Afri. Saya dari Gresik dan saya dari kelas MIPA 2. Nah, jadi itulah tadi perkenalan kita. Jadi langsung saja kita lanjut ke videonya. Dalam kimia juga menerapkan simbol-simbol atau peringatan tentang bahan kimia yang berbahaya. Di antaranya yaitu yang pertama adalah generic caution atau peringatan umum. Simbol peringatan yang bersifat umum di lab kimia lambang ini merupakan peringatan yang bersifat menyeluruh. Karena bersifat umum, simbol ini juga dipakai untuk hal apapun sebagai peringatan umum. Simbol ini digambarkan dengan warna kuning atau oranye dan tanda seru. Kemudian yang kedua adalah eksplosif atau bersifat meledak. Bahan ini juga disebut dengan zat peledak, yang mengartikan suatu bahan atau barang yang dapat meledak karena suatu penyebab atau yang paling umum yaitu percikan api. Bahkan ada bahan kimia yang sangat sensitif dan langsung meledak bila terkena percikan bunga api saja, atau akan meledak tergantung levelnya. Dalam gambar di atas memiliki lambang yang berwarna oranye dan sesuatu yang keluar dengan besar seperti ledakan, disimbolkan juga dengan huruf E. Kemudian yang ketiga adalah korosif atau korosif. Simbol ini mengartikan bahwa zat atau bahan yang dapat merusak jaringan pada makhluk hidup seperti iritasi, memar, atau menyebabkan kulit mengelupas. Orang-orang yang berada di lab kimia akan menggunakan sarung tangan atau lainnya agar tidak menjadi kontak langsung dengan kulit. Contoh yaitu asam sulfat pekat. Kemudian yang keempat adalah flammable atau mudah terbakar. Simbol peringatan berbahaya disebabkan karena zat yang dapat menyala sendiri, sangat mudah terbakar, sensitif terhadap kelembapan atau cairan yang mudah terbakar. Contohnya yaitu minyak dan lain-lainnya. Dan yang kelima yaitu oxidizing, yaitu simbol peringatan dengan bahaya pada bahan-bahan yang bersifat oksidator atau mengalami oksidasi. Dengan kata lain, mudah terbakar apabila ada kontak dengan bahan organik atau produksi. Contoh bahan yang mudah mengalami pengoksidasian yaitu hidrogen peroksida dan kalium proklat. Yang keenam yaitu toxic atau poison atau beracun, yaitu bahan yang bersifat racun jika terhirup, terserap kulit atau tertelan akan menyebabkan sakit serius. Bahkan yang lebih parah bisa menyebabkan kematian. Simbol yang digambarkan sebuah tengkorak dan dikategorikan menjadi dua level, yaitu beracun atau T, sangat beracun T+. Yang ketujuh yaitu harmful iritan atau bahaya dan iritasi. Simbol ini menunjukkan tentang peringatan akan bahaya dari bahan-bahan kimia yang menyebabkan bahaya pada kesehatan atau menimbulkan iritasi. Contoh zatnya yaitu kalsium klorida, sodium karbonat, etanol, diklorometana, kalium klorida. Yang kedelapan, karkinogen atau yang menyebabkan kanker. Simbol yang menunjukkan tentang bahaya zat yang bisa menyebabkan kanker, dan zat akan merusak DNA dalam sel. Dan yang kesembilan adalah dangers for the environment atau berbahaya bagi lingkungan.
Simbol yang memberitahu kita akan bahaya dari bahan kimia yang menyebabkan kerusakan bagi satu atau beberapa komponen lingkungan. Simbol ini digambarkan dengan huruf N. Contohnya tributil timaklorida, petroleum bensin, tetraklorometana, bahkan limbah juga termasuk dalam hal ini. Dan tindakan dan pencegahannya adalah hindari kontak langsung atau bercampur dengan lingkungan. Tidak boleh membuang limbah atau bahan-bahan ini ke pipa, tanah, atau lain sebagainya. Yang ke-10 adalah chemical weapon atau senjata kimia. Nah, simbol yang menjelaskan tentang senjata kimia yang memanfaatkan zat berbahaya atau racun dari senyawa kimia yang bisa melukai, melumpuhkan, bahkan membunuh musuh. Nama lain dari senjata kimia adalah senjata biologis. Dan yang ke-11 adalah biohazard. Nah, biohazard ini adalah berbahaya pada biologis. Jadi simbol ini yang menunjukkan akan bahaya pada biologis yang menyebabkan risiko dari zat kimia dan organisme berbahaya seperti virus, racun, bakteri, parasit, jamur, rickettsia, protein prion, dan lain-lain. Jika kalian pernah bermain game Resident Evil, maka lambang ini tidak asing, di mana dalam game semua orang menjadi zombie. Lambang ini juga digambarkan oleh orang-orang sebagai virus yang berbahaya yang dapat membuat kerusakan pada tubuh kita. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah high voltage atau tegangan tinggi. Nah, simbol ini menunjukkan akan peringatan dan bahaya akan tegangan suatu listrik yang tinggi. Tegangan ini dapat menyebabkan tubuh mengalami kerusakan pada organ dalam. Bahkan jika tegangan arus sangat tinggi bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi kita wajib waspada ya. Dan tindakan dan pencegahannya adalah wajib berhati-hati, jauhkan dari anak-anak, dan jangan sesekali mendekati kecuali sudah ada ahlinya. Nah, oke teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang apa sih itu simbol-simbol pada zat kimia. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu apa sih itu simbol-simbol pada zat kimia ya teman-teman. Jadi segitu saja untuk video kali ini. Have a nice day and stay awesome. Bye bye.